Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan, kembali lagi dengan saya di Bilal, Bincang Lajis Darul Hikam. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol sedikit dengan salah satu amilin yang ada di Lajis Darul Hikam, khususnya terkait tentang perkontenan atau mungkin bersanding juga dengan desain gitu ya. Di mana mungkin teman-teman di rumah juga pernah melihat salah satunya di podcast ini. Sebelumnya kita sudah ada podcast episode 1 dan 2, boleh nonton di YouTube-nya saja. Nanti kita akan ngobrol sedikit tentang perdesainan itu di Laji sendiri itu seperti apa sih gitu ya. Terus ngerjain apa aja gitu ya. Apakah memang cuman desain klik-klik doang atau seperti apa? Nah, mari kita undang salah satu amilin yang pada siang hari ini berkesempatan bisa hadir untuk ngobrol dengan kita, sahabat sekalian. Langsung saja ya kita panggil Kang Ijal. Halo Kang, Udah ini adaan? cek. Alhamdulillah ada. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana Oke. sehat juga? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Gimana nih Kang? Eh udah udah minum dulu Kang? Udah. Udah. Alhamdulillah. Oke. Soalnya tadi nunggu di luar cukup Oh, lama aduh. gitu ya. Masya Allah. Oke. Nih Kang, alhamdulillah terima kasih sebelumnya udah bisa berkesempatan untuk hadir ke sini untuk Hmm. kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan Lajis Darul Hikam, khususnya Oke. mungkin di bagian Akang sendiri ya, nantinya di bagian Hmm. apa gitu. Nah, sebelum ke sana kita coba kenalan dulu ya Kang. Barangkali teman-teman di rumah Oh, juga siap belum siap. tahu nih, gitu. Siapa sih Kang Ijal ini gitu tah. Oleh karena itu, boleh Kang kita kenalan dulu sedikit aja gitu ya. Boleh. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat kebaikan semua, sahabat Lajis Darul Hikam. Perkenalkan, saya Izal Muhammad Ramdan. Di sini alhamdulillah Kang saya diamanahi Hmm. sebagai marketing komunikasi, lebih condong ke bagian desainnya seperti itu. Oke. Kang Ijal ini di bagian marketing komunikasi. Mungkin Iya. ada yang bertanya apa sih gitu ya. Oke, nanti Heeh. kita coba tanya-tanya ya. Nah, Kang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mhm. sebelumnya sebelum Akang gitu ya bekerja di Lajis, apakah memang Akang juga bergelut di dunia desain gitu Mhm. khususnya karena memang kan di sini katanya tadi di marketing komunikasi yang memang Betul. bersinggungan dengan desain gitu. Iya. Nah, apakah memang sebelumnya juga bergelut di desain atau seperti apa, Kang? Boleh nih kita ngobrol-ngobrol. Oke. Iya, sebelumnya betul sekali tadi sudah disebutkan bahwa sebelum masuk ke Lajis ini, alhamdulillah begitu, saya sangat senang, karena memang pada awalnya juga ngedesain itu bukan menjadi salah satu, kegiatan yang ngebosenin gitu, Kang. Hmm, Bahkan, eee, segala apapun yang saya lakuin, lebih dominan memasukkan unsur-unsur desain gitu. oke. Seperti misalkan ya, ketika diperlukan sesuatu misalkan di masyarakat begitu, Hmm, terus ada pengumuman dan lain-lain, tentunya kan lebih asik lagi gitu kalau ada oke. desain, gitu Cukup Kang. menarik ya, gitu. Iya. Nah, berbicara tentang tadi sebelumnya juga sudah bergelut juga di bagian desain khususnya. Nah, kira-kira apa sih nih Kang yang memang Mhm. intens pekerjaan mungkin di Lajis itu sendiri yang Mhm. Akang kerjain? Apakah memang tadi marketing komunikasi juga bersinggungan dengan marketing Mhm. karena ada bahasa marketingnya atau Mhm. memang Akang khusus bergelut untuk di bagian desainnya aja nih Kang? Mhm, paham. Nah, sebelum ke sana gitu Kang, background saya ini kebetulan, waktu sekolah kejuruan Ya, memang masuk ke animasi begitu. wah, cukup Nah menarik ya. iya, alhamdulillah gitu. Terus di sana juga saya mulai berkembang, terus juga menelusuri bagaimana sih cara mendesain yang baik dan benar itu. Hmm, Terus jangan jangan sampai kita ngedesain tapi kan pesan yang disampaikan tidak sampai gitu oke kan oke oke. kepada audiens Iya gitu ya. ya. Karena secara tidak langsung, desain itu kan menjadi Hmm, salah satu media begitu ya untuk menyampaikan sebuah pesan yang betul betul. yang harus dimaknai oleh audiens itu tersendiri. Iya betul betul. Kalau desainnya betul, terus mudah dipahami juga berarti desainnya oke gitu, Kang. Oke. Nah, untuk pekerjaan sendiri di Lajis Darul Hikam,
sebetulnya berbeda begitu Kang dengan desain-desain pada umumnya. Kalau misalkan nih, kalau di desain pada umumnya itu kan gimana kita Oh nih, ya ya. gimana kita bagusnya warnanya, terus dari coloring dan lain-lain ya gitu ya. Ya. Semua unsur-unsur desain itu masih terkait dengan diri sendiri gitu penilaiannya. Tetapi untuk di Lajis kelembagaan ini itu lebih condong, bukan lebih condong sih, tapi memang diharuskan begitu aturannya sesuai standarisasi lembaga Oke begitu, oke oke. kurang lebih. Karena mungkin ini juga lebih kepada nge-branding ya Heeh, jadinya gitu. Karena betul. memang artinya Laji sendiri harus punya ciri khas tertentu. Karena Nah, kalau itu. melihat dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya, khususnya juga yang memang membangun citranya sendiri, Hmm, otomatis kita juga belum tentu bisa sepenuhnya keluar dari iya, lingkaran desain tersebut gitu ya. Karena betul memang Kang. sudah ada standarisasi khusus ya, Kang. Cakep sekali. Oke. Betul banget. Oke, cukup menarik juga teman-teman semua gitu ya terkait dengan perdesainan. Nah, tadi kan udah ada beberapa nih penjelasan yang udah dijelasin sama Kang Ija Hmm, sendiri. Nah, tapi terkait dengan daily activity atau kegiatan yang ada di Lajis itu sendiri, khususnya di Oke. bagian Akang, itu boleh diceritain nggak Kang gimana? Iya, jadi aktivitas sehari-hari gitu Hmm, terkait dengan marketing komunikasi bukan hanya saja memenuhi request gitu ya, ya, tetapi ada hariannya juga. Salah satunya adalah membuat konten. oke. Nah, konten ini tuh berkaitan sama beberapa hal yang ada di Laji seperti menyangkut program-program apa aja. Hmm, Terus kita membuat tuh rencana atau strategi desain yang harus kita lakukan sebagai marketing komunikasi. hmm, Salah satunya strateginya ialah menaikkan engagement oke. di sosial media begitu. Tapi cukup menarik ya. Tadi kan di awal itu berbicara tentang desain ya. Hmm, Tapi setelah ngobrol ternyata bukan hanya desain fokus aja nih. hmm, Ternyata juga di bagian sosmednya berarti ya Kang. iya, Oke. Bisa jelasin nggak Kang sedikit kenapa sih iya. bisa kok include juga gitu dengan sosial medianya? Apakah memang Akang juga megang ngehandle semuanya termasuk dengan sosial medianya atau seperti apa nih Kang di bagian sosmednya itu sendiri? Iya, selain desain juga marketing komunikasi diamanahkan untuk mengelola sosial medianya juga Oke. Instagram, TikTok dan juga YouTube. Oh. Eh, Wah, menarik ya. iya, lembaga juga mengarahkan Mm-mm. bagaimana sih cara atau bagaimana supaya marketing komunikasi ini bisa berjalan sesuai apa roadmap yang sudah ditentukan begitu, Kang. Oke, oke. Tapi berbicara tentang tadi sedikit dari Mm-mm. sosial media itu sendiri, dari Lajis sendiri sih yang paling aktif itu sebenarnya di mana? Apakah ketiga akun sosmed itu juga aktif untuk terus men-share gitu ya terkait Mm. dengan konten-konten yang ada di Lajis itu sendiri atau seperti apa nih, Kang? Iya, untuk saat ini terfokus dua dulu. Yang Oke. pertama di Instagram Mm-mm. dan yang keduanya di TikTok. Nah, untuk YouTube itu sendiri itu kita juga update, akan tetapi secara berkalanya lebih lebih apa jarang gitu karena Oke. hanya program-program yang hanya tertentu saja gitu yang Oke, dinaikkan oke, di oke. YouTube gitu. Untuk Instagram sendiri itu sudah menjadi daily activity di Hmm. sana. Berarti cukup padat juga ya gitu ya. Masya Tugasnya Allah. bukan cuman Alhamdulillah. ngedesain doang ternyata teman-teman. Oke, berbicara tadi terkait dengan desain dan Mm-mm. khususnya juga sosmed. Nah, untuk tools gini ya, berbicara tentang tools ini Oke. lagi-lagi. Biasanya pakai tools apa nih Kang untuk ngedesain itu sendiri ataupun nanti ya lanjut ke sosmednya gitu, pakai Oke. apa nih Kang? Nah, untuk sebelumnya sih menggunakan Adobe ya. Oh, cukup menarik ya. Ya, pertama-tama itu Adobe itu ada beberapa versi, Kang. Hmm, Jadi ada Adobe CS6, sebelumnya juga menggunakan Adobe CS sebelum-sebelumnya. oke. Nah, Adobe itu kan ada beberapa variannya ya gitu Hmm, kalau misalkan secara garis besarnya. ya. Nah, untuk desain poster itu menggunakan Adobe Illustrator atau juga Hmm, Adobe Photoshop ya ya. gitu. Akan tetapi dengan teknologi yang sekarang gitu, Kang ya, Ya. lebih mempermudah Gimana jadi tuh? supaya cepatnya gitu ya. Ya. Selain cepat juga ya bisa dikatakan oke gitu, bagus. Oke, Ya sip. saat ini menggunakan Canva Pro begitu. Mantap. Biar efisien juga ya terhadap Iya, waktu. cakep banget. Betul. Oke, karena memang mungkin di luar sana juga menganggap
ada nih ya beberapa dalam Hmm. tanda kutip gitu desainer-desainer yang memang apaan Canva gitu. Iya, Gitu jadi suka menyepelekan karena memang di sana kan sudah ada banyak template ya Kang gitu. Meskipun betul. seperti itu tapi kan itu juga tergantung dengan kebutuhan kita ya Iya, gitu. Jadi tools apapun sebenarnya tidak membuat seseorang itu juga ini mah bukan desainer yang bagus atau seperti apa tapi iya. gimana desain kita dan pesan yang ingin kita Itu dia. sampaikan. Oke. Ganteng banget abang. Oke Kang. Nah, boleh cerita nggak sih sedikit pengalaman Hmm, tentang struggle-nya gitu ya, atau hektiknya ini Kang hmm, ketika Akang juga ngedesain di Lajis itu sendiri hmm. seperti apa nih? Bolehlah diceritain sedikit. Mungkin sedikit aja dulu ya. Iya boleh. Gak usah Jadi, panjang-panjang. jadi selain ngedesain beberapa daily activity desain, Mm-mm. tetapi juga memenuhi request gitu ya. Oke. Nah, selain request itu sendiri, marketing komunikasi juga bagaimana sih selain branding tapi bisa menyampaikan gitu Hmm. suatu pesan melalui desain itu sendiri. Contohnya Oke. mau tahu? Mau. Iya ini ada nih di sini. Oh ini ya. Iya, Ini apa Kang? Boleh dijelaskan nggak? iya ini salah satu desain marketing komunikasi di Hmm. Lembaga Lajis Darul Oke Hikam. oke. Bisa dilihat. Oke Ini nanti bisa terkait di zoom ya. iya. Gitu. Nah, ini tuh tentang kebab, Kang. Oh kebab. Kebab itu apa Kang? Kalau boleh tahu? Nah, kebab itu canceling kebaikan. Kencelan kebaikan. Nah, salah satunya Mm-mm. marketing komunikasi juga harus bisa merangkai kata-kata Oke. sesuai kebutuhan. Copywriting tadi ya Kang. Betul. Oke Nah, oke. jadi ini tuh kebab untuk dibutuhkan Mm-mm. atau apa istilahnya tuh diperuntukkan untuk divisi program bisa, Oke. untuk divisi funding juga bisa. Mm-mm. Kemudian juga nanti diserahkan kepada calon donatur, begitu. Oke. Jadi cukup menarik juga ya. Ternyata desain juga berpengaruh di sini teman-teman sekalian. Jadi cuman Iya. tidak kita desain di Canva misalkan asal klik, tapi juga kita perlu eh bagaimana sih menyatu padukan gitu ya Iya, antara dan dengan itu harus gambar. dipikirkan, Nah, Kang. betul itu nggak bisa asal-asalan ya, Kang. Oke, Betul. supaya memang pesannya itu tersampaikan juga gitu. Iya, Meskipun kita cuman ngelihat visualnya aja gitu. betul. Oke. Ada hal lain yang menarik gak sih Kang di Lajis Mhm, itu sendiri selama Akang mungkin bekerja di sini gitu mhm. sebagai marketing design, marketing komunikasi mohon maaf ya. Iya, untuk kesannya sendiri, alhamdulillah begitu ya, banyak pengalaman yang bisa diambil. Yang Oke. pertama, mulai dari kita ngedesain asal-asalan gitu ya. Mm-mm. Ini kita ngobrol tentang desain aja dulu Oke ya. oke. Jadi desain mulai dari awal itu asal-asalan, kemudian semakin sini itu kan kita pengen menaikkan skill gitu ya Mm, terkait coloring, ya. terus juga kita memikirkan bagaimana sih komunikasi secara nonverbal, secara Oke tidak oke. langsung melalui desain itu sendiri. Salah Mm-mm. satunya ya ini, canceling kebaikan. Oke. Terus selain itu juga kita juga memikirkan caption atau deskripsi dari sebuah desain itu sendiri, Iya Kang. ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri tuh untuk marketing komunikasi bahwa jangan sampai salah ditafsirkan atau jangan sampai eh, salah arti atau salah Hmm. pemahaman nantinya Iya ya. ketika disampaikan kepada audiens gitu. Oke. Ya, alhamdulillah senang Oke. bekerja di Lajis Darul Hikam. Begitu ya teman-teman ceritanya. Karena memang saya juga sedikit lihat gitu ya beberapa postingan khususnya Mhm. di Masya sosial Allah. medianya Jadi gitu ya. Akang ngelihat juga Oh iya ya dong, tentu betul. mengikuti. Mengikuti Kang Alhamdulillah. sedikit. Teman-teman juga jangan lupa ya gitu ya. Iya. Justru harus dilihat nih beberapa postingan yang ada di sosial Mhm. medianya Instagram, begitupun juga TikToknya di Iya. Lajis Darul Hikam ataupun juga tadi di YouTube-nya gitu. Karena memang cukup menarik ya dan menginspirasi karena memang di situ saya lihat selain juga mungkin ada remindernya gitu ya Kang. Betul. Itu juga ternyata memang ada program-program yang memang mereka coba berikan atau gambarkan gitu kepada Iya. masyarakat luas. Ternyata memang menarik juga gitu ya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di luar sana yang memang membutuhkan gitu. Betul. Khususnya penerima manfaat Oke, ya gitu, betul juga Kang. itu. Nah, lanjut sedikit sih Kang terkait dengan Boleh. marketing desain ini. Gimana tuh? Bentar ya. Eh kira-kira apakah ada eh terobosan atau mungkin yang akan coba
atau ada insight-insight baru gak sih yang Mm-mm. didapatkan ya setelah memang mungkin bekerja di sini sebagai marketing komunikasi itu sendiri? Oke. Seperti apa sih Kang? Gitu kira-kira. Ya kalau boleh sharing sedikit Kang terkait insight ataupun beberapa hal yang baru gitu ya, Mm-mm. menurut saya dunia desain ini sangat luas Kang. Oke. Jadi bagaimana kita caranya kita itu harus bikin sebuah planning baik kerja dimanapun gitu. Oke, oke. Nah kalau di lembaga Lajis itu sendiri karena berkaitan dengan kebaikan gitu Ya. ya, program-program juga berkaitan dengan kebaikan, Mm-mm. terus fundraisingnya berkaitan dengan kebaikan juga. Ya. Tentunya kita sebagai desainer atau juga marketing komunikasi di sini insight yang paling berkesan itu bahwa ketika kita membuat sebuah terobosan atau hasil karya gitu ya, Mm-mm. terus diterima dengan baik, kemudian juga fundraising juga bisa melakukannya dengan baik, Ya, ya. kemudian juga dilakukan oleh programnya juga dengan sesuai yang sudah direncanakan. Mm-mm. Nah, kita sebagai marketing komunikasi sangat apa ya? Bisa dibilang sangat senang gitu Ya, ya. karena sebagai media yang mendukung aspek-aspek yang dibutuhkan di lembaga Lajis itu Oke. sendiri Ya. Kang gitu. Karena kita itu dalam suatu lingkup pekerjaan gitu ya, Mm, memang tidak bisa bergerak atau berdiri sendiri gitu ya, Kang. iya betul. Gitu, gitu. Karena memang saling berkesinambungan satu sama lain gitu ya. Iya begitu Oke, kurang lebih Kang. mantap banget nih. Oke, kita lanjut sedikit terkait dengan tadi kan sudah berbicara tentang latar belakang ya, Kang. Ah, ah, Terus terkait dengan iya. pekerjaannya seperti apa gitu, terus dengan struggle-nya atau daily activity-nya seperti apa. Nah, mungkin ingin nih Kang boleh kasih pesan atau mungkin Oke. masukan bagi ya khususnya desainer ya kita berbicara secara umum aja gitu ya Oke, Kang. oke. Untuk di luar sana yang mungkin memang baru mencoba gitu ya, baru Oh, mencoba terus memang ada niatan untuk bisa mau nih saya terjun di dunia desain gitu. Meskipun sekarang itu kan udah ada AI ya Kang, betul. itu membuat lebih mudah banget. Tapi Iya, AI juga sebenarnya tidak bisa menggantikan bagaimana perasaan kita ketika mendesain gitu ya Kang. betul. Nah, boleh nih diceritain sedikit kepada teman-teman di rumah. Mm. Barangkali juga mereka tertarik nih untuk bisa masuk kepada dunia desain itu sendiri Kang. Iya, yang pertama sih tentunya itu harus suka dulu Kang. Oke. Suka itu dalam arti ya harus seneng gitu ketika Hmm. ngelakuin atau membuat karya tanda kutip karya kita sendiri Hmm. gitu ya, terus kita publish mulai dari sosial media kita sendiri Oke. ataupun melalui platform-platform yang lainnya. Hmm. Tentunya itu menjadi salah satu pondasi bagi Oke. desainer-desainer pemula atau bagi desainer-desainer yang ingin terjun ke dalam dunia desain. Iya, iya. Itu harus suka dulu, harus senang dulu. Yang pertama niat. Oh, iya. Niatnya juga harus betul dan juga harus belajar. Siap. Bagaimana sih cara mendesain bukan hanya asal klik-klik gitu Oh iya Kang. betul ya. Iya, Jadi harus memang dipersiapkan juga nih, sahabat. Dicatat ya, dicatat gitu. Masya Allah. Terus apa lagi nih Kang? Yang kedua tentunya setelah suka Mm-mm. kita mulai aksi gitu Kang. Kita Oke. mulai ke step berikutnya yaitu mulai dari memilih atau kita tuh selera desainnya seperti apa sih? Oke, oke. Nah, kita tuh bisa mengetahui hal itu dengan cara kita coba buat satu desain, Mm. kemudian tanya aja ke teman sebelah atau tanya teman yang paling dekat sama Ya, kita, ya, betul. ini gimana nih sih nilainya gitu. Oke, Itu jadi salah satu indikator kita bisa maju gitu. Kita bisa mm-mm. berkembang nanti dari sana juga dengan sendirinya apabila dilakukan dengan nah, masuk yang ketiga Kang, Oh, gimana nih? konsisten. Oh, itu yang paling sulit ya. Itu yang paling sulit, istiqomahnya yang Nah, sulit. betul, betul. Nah, istiqomah itu kan bukan hanya saja melakukan secara rutin, Mm-mm. tetapi harus menggali lebih dalam lagi. Ya, betul. Gitu, Kang. Oke. Secara garis besar ya, Kang ya. Oke, oke. Kurang lebih seperti itu. Cukup menarik ya. Teman-teman di rumah bisa catat, khususnya mungkin bagi para desainer muda ya di luar sana yang Masya memang Allah. ingin juga terjun di dunia desain. Meskipun kita nggak punya latar belakang terkait desain gitu ya, tapi kita bisa mencoba ya Kang. Iya, Karena semua memang orang bisa coba. tuh, Jangan sampai ragu gitu. jangan ragu. Karena desain itu sejujurnya luas banget gitu. Nggak Iya. harus di suatu lembaga atau apa. Karena memang di seluruh lini gitu ya perusahaan pun memang membutuhkan karena visualisasi itu sangat penting untuk menggambarkan sesuatu gitu ya Iya. Kang. Dan satu lagi, Kang. Gimana Kang? Jadi desain itu selera. Oh, betul. Jadi
percaya diri aja sama desain Oh, yang kita siap. buat. Mm-mm. Terus jangan sampai kita juga stuck di sana aja gitu, Iya, iya. tetapi mencoba berbagai aspek yang lainnya, seperti pemilihan font nanti ke Mm. depannya, fontnya harus seperti ini nih yang bagus gitu, Iya, iya. jangan sampai tidak nyambung dengan konsep gambarnya. Oh, betul. Oke, jadi harus sesuai juga ya, seimbang Betul. gitu. Oke. Nah, itu beberapa tips mungkin ya yang diberikan dari Kang Ijal kepada teman-teman semua. Barangkali juga nanti, oh bisa dicoba dulu nih di rumah. Dari hal-hal kecil aja dulu ya, Kang. Betul, Jangan Kang. langsung kepada hal-hal besar. Memang proses itu pasti berkelanjutan gitu. Bagaimana kita naik tangga kan nggak langsung naik ke tangga kelima ya, Kang. Iya, Harus orang aja baru lahir itu ngorondang dulu bayi ya. gitu, step by step gitu ya. Iya, Lama-kelamaan mungkin insting kita terkait insya dengan Allah. desain juga pasti meningkat gitu ya, Kang. Insya Semakin Allah, tajam. insya Allah. Oke. Mungkin kita langsung ke closing statement ya, Kang, gitu untuk Boleh. teman-teman di rumah Gimana tuh? terkait dengan pekerjaan Kang khususnya di marketing komunikasi gitu. Apa nih closing statement yang mau Akang sampaikan kepada teman-teman di rumah sekalian? Oke. Terkait dengan desain, yang pertama percaya diri. Oke. Terus yang kedua, niat yang kita harus bukan hanya saja di lisan gitu, tetapi kita ngedesain itu dengan hati juga gitu. Oke. Dikira-kira bahwa ngedesain itu jangan sampai salah tafsir nantinya. Itu kadang-kadang kan di luar sana banyak orang yang desainnya bagus, tapi banyak juga audiens yang menerimanya dengan tidak baik. Itu pesan yang disampaikan tidak sampai, malah bisa disalahartikan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu aja paling. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian, sahabat tajis sekalian di rumah di luar sana gitu ya. Mungkin segitu saja perbincangan kita dengan Kang Ijal. Pastinya sih saya yakin pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut gitu ya terkait dengan khususnya di perdesainan gitu, Kang. Masya Allah. Cuman karena waktu dan Kang Ijal pun mungkin ada ke agenda yang lain ya, Kang. Ya, betul. Pulang dari sini ada kesibukan yang lain gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bertemu atau kita bisa berbincang lagi di episode Bilal selanjutnya. Okay. Terus pantengin terus gitu ya akun sosial media lagi khususnya di Instagram, Instagram, TikTok, dan TikTok. YouTube gitu ya. Iya, betul sekali. Mungkin di sana juga kita nanti akan share terkait dengan hal-hal di luar perdesainan termasuk juga perdesainan juga. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan desain boleh langsung ditanyakan, bisa DM ya teman-teman melalui Instagram Lajis Darul Hikam itu sendiri, atau nanti kita bisa request nih teman-teman mau bahas apa terkait dengan desain boleh juga. Boleh di komentar aja di sini ya di bawah. Ya. Oke, itu terima kasih Kang atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu dan amin. Diberi kelancaran ya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang nantinya digeluti gitu ya Kang. Amin. Hatur nuhun. Oke, makasih Kang. Salam buat keluarga di rumah gitu ya. Jangan lupa tetap semangat gitu ya di tengah gempuran. Masya Allah. Di tengah gempuran pekerjaannya gitu ya. Amin. Oke, saya selaku pembawa acara, saya selaku MC gitu ya pada kesempatan siang hari ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Lajis Darul Hikam selanjutnya. Sampai jumpa.